Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala jalla jalaluhu fi muhkami tanzili a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala fi ayatin ukhra qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, hadirin sidang salat Jumat yang senantiasa Allah muliakan dan Allah rahmati. Mengawali khutbah saya mengajak mari kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, baik kita berharap atau tidak kita berharap, baik kita minta maupun tidak kita minta. Karunia dan nikmat Allah tidak pernah berhenti sedetik pun bagi kita dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang sangat indah dan cerah ini, di tengah-tengah kesibukan aktivitas duniawi kita Allah perkenankan untuk melangkahkan kaki menuju Baitullah yang sangat mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita kiranya diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mujahid hakiki, seorang pejuang sejati yang telah ikhlas mengorbankan jiwa dan raganya dan seluruh bagian dari hidupnya. Juga kepada para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Selaku khatib saya mengajak mari kita senantiasa terus meningkatkan kualitas takwa kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak pernah tahu kapan kita selesai masa hidup kita tuntas di muka bumi ini. Kita tidak pernah diberitahu kapan waktunya, bagaimana caranya, di mana tempatnya kita diwafatkan Allah. Karenanya tidak ada kata lain kecuali kita konsisten dan komitmen untuk terus setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap desah napas kita senantiasa bertakwa mendekatkan diri kepadanya. Jangan pernah kehilangan kontrol, jangan pernah kehilangan fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan berbekal kedekatan itu kita diwafatkan dalam yudisium husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik khutbah pada kesempatan yang sangat singkat ini adalah cara jitu agar konsisten, agar ajeg, agar langgeng, agar stabil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua model orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya setidaknya atau paling tidak minimal ada dua macam orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan motivasi, berdasarkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia paling tidak terdiri atas dua model, dua macam. Yang pertama adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala motivasinya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kapan nanti pada saatnya kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang yang beribadah semacam ini adalah orang-orang yang beribadah dengan pamrih karena ada sesuatu, karena ada keinginan yang didapatkan, karena ada balasan-balasan yang dijanjikan, karena ada bonus-bonus pahala yang Allah sediakan. Orang-orang yang beribadah semacam ini adalah orang-orang yang beribadah dalam tanda kutip, kalau dianalogikan seperti anak kecil. Anak-anak kita, cucu kita, kalau kita perintahkan sesuatu, lalu kita katakan kita akan memberikan balasan yang terbaik, maka segera dia akan melaksanakan apa yang kita perintahkan itu. Kalau tidak kita sampaikan sesuatu sebagai balasan dari perintah kita, setelah dia melakukan sesuatu, maka mungkin enggan dia melaksanakan itu. Atau mungkin tidak sama sekali dilaksanakan. Karena dia berharap ada sesuatu yang dia dapatkan, maka secepat itu, sesegera itu dia laksanakan. Karena dia berharap ada balasannya, berharap ada imbalannya. Orang-orang yang beribadah semacam ini adalah orang-orang yang dalam analogi sederhana seperti yang kita contohkan tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, model beribadah yang seperti ini tidak langgeng, tidak ajak, tidak stabil, riskan, rentan. Mengapa? Karena fluktuatif, naik turun. Bisa jadi pagi semangat ibadahnya tinggi, siang mulai menurun, malam drop, atau malam rajin betul tapi siang mulai turun, sore kemudian drop, dan begitu seterusnya. Pada bulan Ramadan luar biasa tingginya semangat beribadah. Luar biasa. Satu Syawal atau bulan Syawal masih tinggi terus, tapi lama-kelamaan drop perlahan-lahan sampai dicas lagi dengan datangnya bulan suci Ramadan. Luar biasa, riskan, fluktuatif, tidak langgeng, tidak ajak. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita perhatikan misalnya pada bulan suci Ramadan Allah menjanjikan pahala yang luar biasa, balasan yang luar biasa terhadap orang-orang yang beribadah di dalamnya. Jamaah saksikan. Luar biasa ramainya masjid. Luar biasa orang bertadarus Al-Qur'an. Luar biasa orang berinfak. Luar biasa orang qiyamul lail, luar biasa orang berzikir, bermuhasabah, luar biasa. Karena ada balasan dan janji Allah yang luar biasa sebagai balasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang konsisten dan tekun beribadah pada bulan suci Ramadan. Tetapi jamaah pasca Ramadan, setelah Ramadan lewat, berapa banyak orang yang masih mau memenuhi masjid? Berapa banyak orang yang masih tekun datang pagi-pagi buta, dingin ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah? Berapa banyak? Berapa banyak orang yang masih konsisten membuka Al-Qur'annya, baik Al-Qur'an mushaf, yang manual maupun yang digital? Masih berapa banyak orang yang mengaji dan tadarus Al-Qur'an di luar bulan suci Ramadan? Berapa banyak orang yang berzikir, berapa banyak orang yang malam bertahajud di luar bulan suci Ramadan? Ada, tetapi tidak banyak seperti bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala tidak sebanyak, tidak sebesar janji Allah pada bulan suci Ramadan. Orang berlomba-lomba melaksanakan kegiatan ibadah karena balasan pahala. Riskan, rentan, turun, drop, fluktuatif, tidak ajak, tidak langgeng. Riskan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah model yang pertama. Ada model yang kedua adalah orang yang beribadah semata-mata ingin dihindari Allah Subhanahu wa taala dari azabnya, dari siksaan api neraka, dari balasan terburuk, dari tempat yang tidak mulia di sisinya. Supaya terhindar dari itu semua. Kalau orang beribadah yang semacam ini, analogi sederhananya adalah seperti seorang hamba sahaya yang melaksanakan perintah tuannya. Dia khawatir dia mendapatkan siksa dari tuannya, mendapatkan balasan buruk dari tuannya, maka dia laksanakan perintahnya. Hanya sekedar melaksanakan. Yang penting melaksanakan.
Yang penting lepas dari kewajiban. Yang penting tidak disiksa Tuhan. Orang-orang yang beribadah semacam ini adalah orang-orang yang beribadah asal-asalan. Orang yang beribadah yang penting saya sholat. Soal sholat saya sempurna atau tidak sempurna soal lain. Yang penting saya berwudu. Soal wudu saya sempurna atau dia tidak sempurna itu soal lain. Yang penting saya zakat. Setelah zakat itu nanti korupsi lagi, ngambil lagi hak orang lain, itu soal lain. Yang penting saya berpuasa. Bahwa puasa itu punya nilai, punya pesan yang bisa mengubah akhlaknya menjadi akhlak yang mulia, itu soal lain. Yang penting saya puasa. Yang penting saya haji, yang penting saya salat tahajud, yang penting saya puasa sunnah, yang penting saya salat duha. Yang penting. Soal sempurna belum tentu. Soal bahwa akan memberikan pengaruh terhadap pembinaan pribadi, moral dan akhlaknya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, model beribadah yang semacam ini model beribadah yang penting melaksanakan, supaya terlepas dari murka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau sudah model yang kedua ini lebih berbahaya, lebih riskan, lebih rentan. Mengapa? Sebab yang terpikir dalam pikirannya ketika dia masih hidup dan beragama, yang dia pikir agama ini penuh dengan beban. Ada beban sholat, ada beban zakat, ada beban puasa, ada beban haji. Semua apa yang Allah perintahkan itu seakan-akan menjadi beban. Maka yang penting saya laksanakan, menjadi beban. Perintah agama itu menjadi beban. Sehingga kalau sudah seperti ini, orang beribadah, orang beragama di muka bumi ini nggak jadi nyaman, tidak jadi damai, tidak jadi tenang, tidak jadi bahagia. Malah penuh dengan beban dalam kehidupannya. Berat beragama itu seakan-akan bagi orang yang semacam ini. Baru selesai salat zuhur, udah salat asar. Baru selesai salat asar, sudah salat maghrib. Begitu pikirannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal agama Allah turunkan, Allah wahyukan adalah untuk memberikan kebahagiaan, untuk memberikan ketenangan di muka bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Model yang pertama tidak ajak, riskan, tidak langgeng. Model yang kedua juga demikian, riskan, rentan, tidak ajak, tidak langgeng. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang model yang ketiga, motivasi yang ketiga. Ini yang disodorkan oleh seorang sufi besar wanita dalam sejarah, Rabi'ah al-Adawiyah. Kata beliau, aku tidak beribadah kepada Allah semata-mata ingin mengharapkan surganya. Dan aku tidak beribadah kepadanya supaya terhindar dari api neraka, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena memang Allah adalah zat yang paling layak untuk aku cintai, kata Rabi'ah. Tidak ada lagi zat yang paling layak di muka bumi ini. Yang paling aku cintai hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konsep tasawuf disebut dengan al-hub al-ilahi atau al-mahabbah, itu cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa cintanya Rabi'ah al-Adawiyah. Tidak berharap surga, tidak berharap dihindari dari api neraka, tidak. Semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal urusan surga, soal terhindar dari api neraka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu ketika beliau dalam muhasabahnya, dalam renungannya beliau menyatakan, "Ya Rabb, seandainya aku beribadah kepadamu karena ingin aku kau masukkan surgamu, ya Rabb, jangan kau masukkan aku ke dalam surgamu. Seandainya aku beribadah kepadamu semata-mata supaya terhindar dari api neraka, ya Rabb, wafatkan aku sekarang dan segera masukkan aku ke dalam api neraka-Mu, ya Rabb. Aku tidak beribadah kepadamu semata-mata karena ingin mengharapkan surgamu dan terhindar dari api neraka-Mu, tapi aku beribadah semata-mata karena full cintaku kepadamu, ya Rabb, ya Rabbal Alamin."
Ada sahabatnya yang bertanya, "Hai Rabi'ah, apakah kau mencintai Allah Subhanahu wa taala?" "Tentu aku mencintai Allah Subhanahu wa taala." "Apakah kau mencintai Rasul?" "Tentu aku mencintai Rasul." "Kau mencintai sahabat?" "Tentu aku mencintai sahabat." "Apakah kau membenci setan ya Rabi'ah al-Adawiyah?" "Tidak, aku tidak membenci setan. Karena di dalam hatiku, relung kalbuku, tidak tersisa sedikit pun rasa benci pada siapapun. Di dalam kalbuku dan hatiku penuh dengan rasa cinta terhadap Allah dan terhadap seluruh makhluknya di muka bumi." Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dia model yang ajak, model yang langgeng, model yang abadi, model yang tidak fluktuatif, tidak rentan, tidak riskan. Orang yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala tinggalnya jauh, hujan, lebat, petir menyambar, berangkat dia ke masjid. Ketika ditanya, "Ngapain berangkat ke masjid hujan-hujan, petir menyambar?" "Karena aku mau salat jamaah. Aku ingin menemui Allah Subhanahu wa taala yang aku cintai." Ketika ditanya, ketika dia membaca Al-Qur'an, tidak cukup satu ayat, dua ayat, satu lembar, dua lembar, dia maunya berlembar-lembar. Satu juz sudah, dia maunya 2 juz, maunya 3 juz. Mengapa? Karena ketika ditanya, jawabannya pasti, "Karena aku cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ingin berpisah. Aku sedang ngobrol, aku sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan Al-Qur'an. Aku enggak mau berpisah." Malam capek, lelah, siang bekerja, malam pun masih melaksanakan salat tahajud, berzikir, bermunajat. Ketika ditanya, "Ngapain malam-malam lelah-lelah bangun salat tahajud?" Jawabannya adalah, "Karena aku menemui zat yang paling aku cintai, Allah Subhanahu wa taala." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, model-model yang beginilah, model yang ajak, model yang langgeng, model yang tidak lekang kena panas, tidak lapuk kena hujan, model yang stabil, tidak riskan, tidak rentan. Cinta semata-mata karena pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah salah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengharapkan surganya? Tidak jamaah, tidak salah. Silahkan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menjanjikan dan Allah menyediakan. Tetapi jamaah, kelas kita baru sampai di situ. Makom kita baru sampai di situ. Maka wajar kalau kita ini fluktuatif dalam beribadah, naik turun. Wajar. Apakah salah kita beribadah semata-mata menghindarkan diri atau dihindari dari siksa api neraka? Enggak salah, tidak salah. Karena Allah memang menyatakan demikian. Orang yang beribadah akan dihindari dari Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya. Tidak salah. Tapi kelas kita jamaah baru sampai di situ. Makom kita baru sampai di situ. Makanya riskan kita. Seakan-akan jadi beban. Tadi sudah kita katakan, salat jadi beban, puasa jadi beban. Ya puasa lagi, ya Ramadan lagi. Ya baru zuhur, udah asar lagi. Ya baru maghrib, udah isya lagi. Beban. Kapan kita mau naik kelas? Kapan kita mau naik makom? Sudah berapa usia kita? Sudah berapa lama kita diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini? Kita nggak pernah mau naik kelas. Ayo kita naik kelas. Mencintai Allah bukan semata-mata mengharapkan surganya, bukan supaya terhindar dari api neraka, semata-mata full karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana kalau sudah cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, di masjid baik, di kantor baik, di pasar baik, di sekolah baik, di jalan raya baik. Di mana-mana pasti dia akan menjadi orang yang baik. Karena cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah maka dia akan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah, luar biasa diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika bukan nikmat yang Allah berikan, musibah, ujian, cobaan, corona yang melanda, dia juga tetap akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Karena ini adalah ujian dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha
Zat yang paling layak untuk dicintai. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang terburuk buat hambanya yang dia cintai. Tidak mungkin. Zat yang paling dicintai itu tidak akan memberikan yang terburuk terhadap hambanya yang dicintainya. Maka hidupnya akan tenang. Hidupnya akan nyaman. Hidupnya akan damai. Hidupnya akan bahagia. Nggak ada problem dalam hidup ini. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita naik kelas, mari kita naik level, mari kita naik grade. Mari kita naik tingkat dari hanya sekedar mengejar surga, dari hanya sekedar menghindari api neraka, kita beribadah semata-mata karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu raghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa azim wa syarrif ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajma'ina ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Fa qala ta'ala mukhbiran wa amira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu anil arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa ajna min mujibatin nadama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa sallu min fadli atikum wa la dzikru ajalu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah.